Surga dan neraka disiapkan oleh Allah sebagai balasan bagi perbuatan manusia. Apabila baik masuk ke surga, begitupun sebaliknya apabila jahat masuk ke neraka. Meski demikian seseorang masuk surga itu bukan hanya atas amalnya saja, tapi karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Karena itulah kita dilarang untuk memvonis seseorang hanya seperti yang terlihat oleh mata kita sendiri, karena bisa jadi dia terlihat biasa saja, namun sebenarnya menyimpan suatu amalan yang tidak diketahui oleh orang lain, dan amalan itulah yang menjadikan dia ahli surga. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah dan sahabatnya sedang berada di Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Mendengar hal itu, para sahabat merasa penasaran siapa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksud seseorang penghuni surga itu. Tak lama setelah itu, datanglah seorang laki-laki dari Ansyar yang wajahnya basah dengan air wudhu hingga ke janggutnya. Tangannya menjinjing sepasang sandal jepit. Tak ada yang istimewa secara fisik dari laki-laki itu. Pertanyaan para sahabat itu tidak terjawab hingga keesokan harinya Rasulullah kembali mengucapkan hal sama. Sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat kembali siapa penghuni surga tersebut. Namun, yang datang ternyata seorang yang kemarin datang dengan wajah basah wudhu dan membawa sandal jepit. Hanya para sahabat tidak berani bertanya kepada Rasulullah. Hingga pada hari ketiga, Rasulullah kembali mengatakan hal yang sama. Namun, tetap saja yang datang adalah laki-laki seperti 2 hari yang lalu, hingga para sahabat merasa yakin bahwa laki-laki itulah calon penghuni surga. Hal itu membuat para sahabat merasa heran, apa sebenarnya keistimewaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki tersebut hingga Rasul 3 kali mengatakan dia adalah penghuni surga. Hal tersebut memancing salah satu sahabat, yakni Abdullah bin Amr bin Ash, untuk mencari tahu amalan apa sebenarnya yang dimiliki orang itu. Suatu saat ia bertamu ke rumah sahabat yang dikatakan Rasul sebagai penghuni surga tersebut dan minta izin untuk menginap di rumahnya. Hal itu dilakukan karena ingin mengetahui amalan si penghuni surga. Aku telah bertengkar dengan ayahku, kemudian aku bersumpah untuk tidak mendatanginya selama 3 hari. Jika boleh, aku ingin tinggal bersamamu selama 3 hari, ujar Abdullah kepada laki-laki itu. Penghuni rumah tersebut dengan senang hati menyambut Abdullah. Tentu, silakan, ujarnya. Maka, tinggallah Abdullah ibnu Amr di rumah calon penghuni surga itu selama 3 hari. Selama di sana, Abdullah mengamati setiap ibadah dan amalan yang dilakukan si calon penghuni surga. Namun hingga 3 hari Abdullah tak menemukan adanya amalan yang istimewa dari laki-laki itu. Saat hendak pulang itulah Abdullah mengakui maksudnya untuk mencari keutamaan amalan si laki-laki itu hingga Rasul mengatakan salah satu penghuni surga. Kepada pria itu Abdullah berkata, "Wahai hamba Allah, sebenarnya antara aku dan ayahku tidak terjadi pertengkaran. Maksud aku menginap di rumahmu adalah karena ingin tahu apa sebenarnya amalan yang membuatmu disebut Rasulullah sebagai penghuni surga. Aku ingin meniru agar bisa menjadi sepertimu. Namun, ternyata kau tidak terlalu banyak beramal kebaikan. Lantas apakah sebenarnya amalanmu hingga kau mampu mencapai sesuatu yang dikatakan Rasulullah sebagai penghuni surga?" tanyanya. Laki-laki itu pun tersenyum dan menjawab ringan, "Aku tidak memiliki amalan, kecuali semua yang telah engkau lihat selama 3 hari ini," jawab lelaki tersebut. Hingga laki-laki tersebut mengatakan, "Benar, amalanku hanya yang engkau lihat. Hanya saja, aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun, baik kepada muslimin ataupun selainnya. Aku juga tidak pernah iri ataupun hasad kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya." Mendengar jawaban tersebut, Abdullah bin Amr bin Ash merasa takjub dan yakin sifat tak pernah iri, dengki, dan hasad itulah yang membuat pria itu masuk surga. Terkait hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan saling mendengki, jangan saling najasi, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, dan menghinakannya." Takwa itu di sini beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim
haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya. Bahkan dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, dari Abu Hurairah katanya, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah engkau menjauhkan diri dari sifat hasud, sebab sifat hasud memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud.